YouTube. YouTube jalan. Oke, Udah jalan nih. YouTube jalan guys. Instagram. Halo, selamat malam breeders dan insan dan semua. Malam. Kita tunggu dulu nih teman-teman breeders dan insan semua sampai berkumpul ya. Oke. Hai Mas Ita, selamat malam. Hai breeders dan insan semua, selamat datang di acara Open Mic 2023. Bakalan seru banget. Sebelum dimulai kita akan berkenalan dulu. Saya selaku host dengan Tia Priyanti dan Zahira Sabdi. Dan untuk narasumber yang pertama dengan investor manis. Hai, aku. Yang kedua investor cantik. Aku di sini. Dan yang ketiga Yakin investor. Dan untuk audiens jangan lewatkan hadiah Rp500.000 untuk 10 pemenang e-wallet untuk komen terbaik ya. Terima kasih, silahkan komen di kolom komentar dan voucher kopi kenangan untuk 10 komen terbaik. Nah, jadi untuk audiens nih panitia sedang melirik-lirik komen-komen yang terbaik. Silahkan untuk sampaikan komen-komen dari teman-teman semua dan kita akan berikan hadiah sebesar Rp500.000 yaitu 10 pemenang berupa e-wallet untuk terbaik dan voucher Kopkan untuk 10 komen terbaik juga. Ya guys, yang nonton 130. Nah, apa aja sih yang akan dibahas? Babak pertama, pertanyaan pengetahuan umum bernilai Oh my god. Cepatnya untuk tekan bel. Dan babak kedua, pertanyaan pengetahuan umum juga tapi bernilai 10 poin. Lebih gede ya poinnya. Oke. Dan yang ketiga, yang ditunggu-tunggu babak ketiga, babak debat. Wow. 20 poin ya yang pertama kali jawab dan 15 poin untuk penjawab berikutnya. Oke. Paham. Siap. Bismillah ya. Belum untuk babak pertama nih Mbak Jai. Oh iya, oke. Kenal diri dulu. Oke, ya ada yel-yel atau apa terus ya? Ada yel-yelnya? Belum ada angka ya. Oke, untuk teman-teman yang baru join, yang pertama itu ada investor manis. Namanya siapa? Aku investor manis, nama aku Alia. Dukung aku ya di kolom komen. Oke, namanya investor manis untuk silakan untuk diingat ya teman-teman. Ingat aku ya. Yang kedua yang kanan investor cantik, namanya siapa? Di sini bersama Fitri. Jadi guys, gunakanlah kecantikan kalian untuk menggait investor. Sales banget lah. Oke, yang ketiga Yakin investor. Yeay. Pokoknya yakin ya. Gak boleh ragu. Harus yakin. Oke, yakin. Oke, silakan kepada Mbak Zai. Kita akan masuk ke babak pertama. Silakan. Babak pertama saya serahkan kepada Mbak Zai. Ya, babak pertama bernilai 5 poin. Pertanyaan pertama. Yang bisa jawab pencet bel, terus harus pencet bel setelah selesai dibacakan soal. Oke. Pertanyaan pertama bernilai 5 poin. Negara penghasil kopi terbesar di dunia. Oke, investor cantik. Lagi Brazil. Ya. Ini Cina atau Brazil? Saya ragu. Ayo dong. Pertanyaan ASEAN. Oke, investor manis. Association of Southeast Asian Nation. Oke. Thank you guys. Yay. Kata Pancasila berasal dari bahasa investor manis. Bahasa Iya benar.
Istilah yang digunakan untuk menggambarkan tren market yang sedang turun. Bearish. Oh my god, masih belum pecah telur. Penemu pesawat terbang adalah Pak saya itu. Siapa ya? Siapa dulu nih Mbak tadi? investor cantik. Cantik. Siapa ya? Bapak. Oke, Nggak ada. Bapak siapa? Itu Mbak Mani. B.J. Habibie. B.J. Habibie bukan. Wright Brothers. Oh my god, aku tidak tahu ya. Selanjutnya ya, ini pengetahuan umum. Ada yang ini, yakin investor tuh, ada yang komen. Iya. Tapi aku masih nol. Maaf nih. Nanti aku mendukungmu. Gak ada yang dukung aku. Yang paling kiri namanya investor money. Silakan. Ayo lanjut. Pertanyaan selanjutnya, ibu kota Korea Selatan. Investor money. Seoul. Yes. Wah. Nah, ini gampang Sekarang ya. Bank BRI mengakuisisi BRI dan Reksa Sekuritas loh. Pada tahun 2018. Sudah selesai. Babak kedua ya. Babak kedua, ini pertanyaan bernilai 10 poin. Oke. Sampai selesai pertanyaan yang dibacakan ya. Oke, siap. Yang pertama, orang terkaya di Indonesia saat ini. Oke, rekening investor Prajogo Pangestu. Amazing. dua. Pertanyaan umum lagi. Sebutkan ibu kota Belanda. Oke, investor manis, ibu kota Belanda. Ya, investor cantik. Amsterdam. Yes. Oke, 10 poin buat kita investor cantik. Kemudian kepanjangan dari IPO adalah investor manis. Initial public offering. Yes. Ikut investor manis. Pertanyaan selanjutnya. Samudra terbesar belum. Samudra terbesar di dunia adalah 1, 2, 3. Oke, yakin investor. Pasifik. Yes. Gampang, pengetahuan umum. Negara terkecil di dunia. Investor manis? Boleh pakai hint? Bukan boleh ada hint. Depannya V. Filipina. Seru banget. Teman di sini ya. Vatikan. Ya. Selanjutnya, perayaan Hari Pahlawan jatuh pada investor cantik 10 November. Oke. Investor cantik. Lagi ya. Oke. Sebutkan 3 emiten. Sorry. Emosi semuanya ya, sorry. 3 emiten. 3 emiten. Ya. Dengan kode saham berawal Oke, MDKA. MDKA. Aduh lupa. Kenapa saya ngeblank? Pas. MDKA, ya. Mtel dan Danior. Ya. Lanjut ya, selanjutnya. Sebutkan 3 emiten sektor kesehatan. Kalbe, Heal, Kalbe, Heal, dan Care. Care kesehatan bukan. Prodia. Apa tuh? Apa tuh? Kode sahamnya apa? Saya lupa. Oke. Gimana? Lagi ya, sebutkan
Ini pengetahuan umum banget. Oke. Sebutkan 3 personil boyband Korea BTS. Oke, investasi. Ada Jimin, ada Jungkook, ada J-Hope. Oke. Jago. Ini pertanyaan terakhir di babak ini. Oke. Oh my God. Kita habis ini lanjut ke babak ketiga ya. Alright. Terus ini pertanyaan terakhir. Sebutkan kepanjangan, nama panjang dari 3 calon presiden saat ini. Oke. Calon presiden. Nama Nama panjang calon presidennya. Yang pertama ada Anies Baswedan. Yang kedua Ganjar Pranowo. Dan yang ketiga ada Prabowo Subianto. Oke. Skornya nggak naik ya? Untuk investor manis. Udah sampai sakit. Investor manis. Lampung investor manis 25. Nggak naik. Jadi investor, mohon maaf 15. Oke. Yuk. Sekarang kita akan masuk ke babak ketiga. Ibu Tia. Ibu Tia. Oke, kita akan masuk ke babak ketiga ya, teman-teman. Are you ready? Ready. Yes. Ready. Pertanyaan pertama untuk investor pemula. Lebih tepat menabung reksadana atau saham? Silakan. Kalau menurut saya, Investor. investor. Saya. Kalau menurut saya untuk pemula lebih cocok reksadana. Karena minim resiko. Why? Nah, mungkin ada yang mau mendebat? Ya, saya. Oke. Kamu dulu. Boleh. Kamu dulu. Saya pendapat sama yakin ya, Oke. investor gitu. Untuk pemula saya juga merekomendasikan untuk reksadana ya teman-teman sebagai langkah awal, karena ini memberikan petunjuk lah daripada kalian memilih saham yang belum tahu pasarnya gimana. Lebih meminim resiko aja nih untuk reksadana untuk investor pemula ya. Jadi lebih aman gitu. Kita nilai dulu ya. Aku mau tambahin juga. Aku bisa tambahin ya. Sebenarnya aku juga sama sih, setuju sama mereka berdua. Kalau untuk investor pemula mungkin reksadana dulu kali ya, karena diversifikasi portofolionya itu udah secara otomatis karena udah ada manajer investasinya juga. Jadi bisa disesuaikan dengan profil risiko kalian dan juga dapat minimalisir risiko. Nah, kalau misalnya untuk investor pemula, kalau mau saham mungkin bisa ya riset terlebih dahulu kali ya, dan cari perusahaan yang mungkin keuangannya lebih stabil, ya yang lebih solid yang gitu otomatis. Dan Gitu. kalian bisa ke buka akun di BRI dan Reksa. Jangan lupa ya, siapa yang mendapatkan poin sebesar 20? Yang pertama mendapatkan 20. Pertanyaan selanjutnya, momentum yang lebih oke untuk investasi itu awal tahun, tawar tahun. Manis. Oke, jadi momentum untuk berinvestasi kalau aku sih ini personal aja ya guys. Aku lebih suka di akhir tahun. Kenapa? Karena kalau di akhir tahun itu bisa diam dulu. Karena kalau di akhir tahun itu kan perusahaan pasti akan merapikan lah portofolio mereka dan juga keuangan dari masing-masing perusahaan gitu kan ya. Terus juga ada fenomena window dressing dan juga secara historical itu perusahaan akan membagikan dividen di akhir tahun itu. Jadi menurut aku secara personal itu lebih menarik untuk berinvestasi di akhir tahun gitu. Ada yang tidak setuju? Enggak. Iya sih ada. Oke, silakan. Cantik boleh. Ada propose ya. Oh ya udah. Iya, itu Oke, boleh. Silakan. Pilihan untuk berinvestasi di awal tahun dan juga akhir tahun itu tergantung dengan tujuan dan strategi investasi masing-masing lah ya guys. Karena beberapa orang mungkin suka berinvestasi di awal tahun untuk memanfaatkan potensi pertumbuhan pasar nih ya kan. Karena setelah pergantian tahun gitu. Sebaliknya ada juga yang memilih berinvestasi di akhir tahun nih untuk mengevaluasi kinerja pasar sepanjang tahun. Itu yang nggak apa-apa. Karena mereka banyak mencari peluang potensi mungkin muncul di awal tahun ya. Jadi selama sepanjang tahun. Betul. Kalau kamu gimana? Kalau kamu Coba yakin investor dong. coba. Saya harus meyakinkan baru bisa. Nggak yakinin juga. Pemirsa. Yang bagus itu nggak bagus. Iya sih, yang bagus itu di awal tahun gitu. Jadi kalian tuh bisa menghitung
hitungnya jadi enak aja, jadi Januari sampai Desember gitu. Oke. Baiklah, boleh kayak gitu kan. Yang penting mulai berinvestasi dari hal yang kecil dulu dari sekarang. Betul. Tadi siapa yang dapat 20 nih? Yakin. Ya, investasi. Kita 20 poin. Kemudian yakin investor tambah 15 poin dan investor cantik tambah 15 poin. Udah sama rata. Di sini ada yang investor cantik, ada yang aku tim investor manis, di sini yang ngomong aku sih mbak yang tengah yakin investor. Gitu dong. Ya selanjutnya, Ayo dong, biar kita kasih hadiah nih. Kalian komen biar dapat voucher Kopken Kreatif dan juga hadiah e-wallet 500.000 untuk seorang pemenang, guys. Jangan lupa komen yang baik ya. Komen. Yakin pokoknya. Masih ini banyak untuk yang manis. Yakin dong ya. Oke, tapi pertanyaan 3 pertanyaan terakhir ya guys. Oh my god, 3. Strategi investasi saat IHSG koleksi cantik. Oke. Bagi saya lebih memilih kayaknya dengan fundamental yang kuat ya, meskipun akan harga saham itu yang gorengan juga menggiurkan gitu ya. Investasi jangka panjang dengan pertumbuhan yang lebih terjamin pada saham dengan fundamental yang lebih cocok ya guys ya. Karena dengan melakukan riset mendalam pada perusahaan, kita bisa membuat keputusan investasi yang kayaknya lebih cerdas gitu ya, dan juga bijak gitu ya. Betul. Ya gitu. Bijak banget sekali. Bijak ya. Oke, selanjutnya siapa? Yakin. Yakin dulu. Yakin fundamentalnya bagus untuk jangka panjang. Harus yakin. Oke. Aku juga sih benar setuju juga, tapi aku mau menambahkan ya teman-teman, mungkin ketika IHSG koreksi pastinya kita memerlukan strategi investasi yang harus diperkuat lagi nih strateginya. Mungkin salah satunya juga bisa untuk diversifikasi portofolio kalian. Jadi nggak cuma taruh aset di satu tempat aja, mungkin bisa coba-coba untuk bukan coba-coba ya, untuk menanam aset kalian di instrumen investasi lain. Jangan coba-coba dan jangan FOMO. Betul. Harus investasi serius dan yakin. Baik, harus ada punya pendirian. Untuk yakin investasi. Yakin apa? Ayo dong jawabannya dong, debat dong. Ini pertanyaan buat kalian pas banget. Udah jawab belum? Udah dia yakin. Udah. Sangat yakin. Yakin Fundamental cantik dapat 20 poin. Investor manis dapat 15 poin dan yakin investor dapat 30 poin. Yeay. Makin malam makin banyak nih sampelnya. Hai Mbak Lisa, Kakak Lisa. Hai Mbak Lisa. Maaf ya, pakai seru. Pilih yakin. Pilih aku investor manis. Pilih yakin. 2 pertanyaan terakhir. Oh my god. Pertanyaan bonus lah ya. Alright. 2 apa 3 ini? Investor makin banyak pendukungnya. Deal. Ini adalah pertanyaan yang cocok sekali untuk kalian. Oke. Setelah merit, dahulukan punya rumah atau investasi pendidikan anak. Yakin Gitu dong. Ayo. Ya tergantung situasi keuangan masing-masing ya. Ada yang memilih investasi rumah dulu atau investasi anak, tapi kebanyakan orang itu lebih memilih pendidikan sekarang mahal, guys. Iya betul banget. Oh my god. Ada belum nyanyi? Kapan tuh kabar tahu? Ganti aja ya. Gimana yakin? Yang mana dulu nih? Pendidikan dulu. Oke. Pendidikan rumah atau investasi? Ada. Oke. Ini nanti kan? Ya boleh. Dulu. Ya sebenarnya antara keduanya penting sih ya menurut saya, dan balik lagi setelah menikah itu kalian
berkomunikasi lagi dengan pasangan, mana baiknya antara rumah dulu pendidikan anak atau yang lainnya itu sebenarnya sama-sama penting dan kalian harus saling berkomunikasi mana yang lebih memahami nilai dan tujuan bersamanya itu untuk kedepannya yang lebih baik gitu kan. Sebenarnya sama-sama penting sebenarnya, tapi harus dikomunikasikan dengan pasangan masing-masing aja yang mana lebih prioritas menurut kalian. Yes gitu. Baik, lalu selanjutnya ada yang komen untuk yang manis-manis dari Ishak. Untuk menjawab pertanyaan dari Mas Ishak, Prof. Darit mau rumah dua apa investasi pendidikan anak? Wow. Itu dari pertanyaan emang dari tim ya. Oke, pertanyaannya. Tadi pendidikan dulu, investasi dulu. Rumah dulu atau investasi untuk pendidikan anak. Yes. Sebenarnya tergantung dengan urgensi masing-masing dan benar kata Mbak Fitri, kata investor cantik harus dikomunikasikan lagi kepada pasangannya masing-masing tergantung kebutuhan dan urgensi. Tapi kalau aku sendiri sih mungkin mulai untuk pendidikan anak dulu kali ya. Kenapa? Karena betul pendidikan itu sekarang sudah mahal guys. Dan pastinya untuk menjamin kehidupan anak yang layak itu harus dimulai dari pendidikan yang bagus juga. Begitu. Tapi itu paling penting loh. Iya. Betul. Enggak salah. Bisa dicicil guys. Pendidikan tidak. Pendidikan tidak. Jadi kalau kalian punya uang, investasikan dulu sambil nanti seberjalannya aja. Dan juga bisa memanage keuangan tersebut ya kan untuk kedua pilihan ini. Dan kalau bisa dilakukan keduanya kenapa tidak? Kita lebih penting pendidikan. Yes. Baik. Emang kamu mau gimana? Emang kamu mau aku rauh? Next, dapat berapa sih tadi? Yakin. Lupa semuanya. Itu selalu asik sampai lupa guys. Dapat 15 dan investor lagi dapat 15. Thank you so much. Terakhir di babak ini Mbak Nia, ada pertanyaan bonus ya? Bonus dari Ibu Bos. Oke, pertanyaan terakhir, sebutkan rasio keuangan favorit kalian dalam Sorry. Sebutkan rasio keuangan favorit kalian dalam menilai saham. Manis. Last question. Jadi aku bisa untuk Jaksel banget ya. Untuk rasio saham, aku paling suka itu dividen yield. Kenapa? Karena dividen yield itu bisa mengukur persentase dividen perusahaan yang dibayarkan atas harga sahamnya, gitu. Dan di sini juga bisa menjadi poin menarik nih untuk para investor untuk melihat rasio dividen yield dari suatu perusahaan. Kenapa? Karena bisa melihat apakah dividen yang diberikan itu stabil atau tidak, gitu. Apalagi untuk investor-investor yang mungkin menginginkan dividen secara reguler, gitu. Kalau kalian gimana? Aku tuh yang gampang-gampang aja ya. Price to earnings. Ya, itu memberikan gambaran tentang valuasi dalam potensi dan juga pertumbuhan perusahaan. Ya, sangat simpel ya. Gimana kalau yakin EPS? Kalau yakin investor gimana? Kalau aku sih EPS. Apa EPS? Tolong perjelas dengan penonton kita. Nah, juga terasa tuh. Earning per share. Aja. Kelebihan EPS. PPS ada yang jawab dia. Coba pintar yang siap. Menangin hadiah. Iya betul. PPS apa? Pokoknya EPS itu biasanya dianggap sebagai sinyal positif. Positif bagi investor gitu ya. Yes, betul. Jadi itu bisa dipertimbangkan. Jadi semuanya mempunyai kelebihannya masing-masing dan keunggulannya juga pilihan masing-masing juga dan ya udah. Jadi lebih baik kalian memperhatikan seluruh rasio saham ya. Yes. Untuk dan perhatikan pasar market sekarang banget, juga karena lagi volatilitasnya lagi tinggi ya. Tapi sekarang all time high guys, 7.300 lagi di musim politik nih. Yang dapat poin 20 adalah
Investor money. Yang siapa tuh tadi? Oh, yakin ya? Investor mana? Investor mana? Investor money. Yang budgetnya pas banget. Habis ya? Habis. Oh my God, dengan ini pertanyaan habis. Tapi ada bonus mungkin ya. Siap-siap ya, pertanyaan bonus nilainya 5 poin. Apakah ini debat juga? Apakah ini cuma pilihan? Tidak. Oke, debat. Apakah ini debat? Oke, ada 2 pertanyaan bonus. Yang pertama, ini gampang sih. Ini sebenarnya seputar pasar modal aja. Apa kepanjangan dari JATS? Investor manis. Jakarta Automatic Trading System. Oh, ya sedikit koreksi Automatic Trading System. Terus satu lagi, sebutkan 3 emiten perbankan. Udah mau sampai BBCA, BBRI, BBNI, BBRI. Udah. Pensi kakak tidak sebutkan nilainya, Katia perolehan nilainya. Yang manis dapat 220. Nilai Asik, 190. Dan 3. Terima kasih sudah yakin. Dari investor yang Sudah yakin. pertanyaan yang terakhir tadi merupakan pertanyaan terakhir ya banyak ya, yang memberikan kepada kandidat-kandidat. Thank you loh Beda Sains 9 yang sudah hadir pada acara malam ini dan Thank you teman-teman yang udah dukung kita. menganalisa dan screenshot ya komen-komen terbaik. Hadiahnya ditunggu setelah 2024 awal-awal kita akan umumkan di Instagram Story. Jadi DM dari kita ya, sama tegan dari kita. Betul. Oke, selamat beristirahat semuanya. Selamat. Kita nggak bisa menggunakan ini. Selamat tahun baru. Rotet nggak bisa di rotet. Maaf ya, kita udah tadi yang kita di rotet. Lu nggak? Ya jadi gimana cara ini guys? Itu bisa Rotet bisa lagi nih. ya udah ya. Ya udah ya. Awas bajai, awas. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru 2024. Kita bisa ya? Awas ke atas guys. Wow, guys. Oke.